Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Nomor satu gitu. PKB bukan karena akulah satu-satunya ya. Bukan. Oke, nomor ya. Itu kemarin lagi ini ya kampanye. Jangan lupa pilih saya loh. Oh, masa lalu. Kalau masa lalu kita dilupakan aja atau jadi kenangan ya Kang ya. Masa lalu kita masa-masa di MTS dulu. Jangan dilupa. Itu untuk jadi kenangan dan pembelajaran atau Al-Qur'an kan. Khairun nasu anfa'uhum linnas, benar ya? Betul. Dulu Akang ini tuh penceramah juga, jadi beliau tuh guru saya. Tapi bukan menjadikan yang kedua ya Oh, kan? jangan. Jadi apa namanya? Pada para Usia. orator di kampus gitu kan? Khususnya di Kabupaten Kuningan ataupun kawan-kawan semua yang ada di Indonesia pulang kembali ke daerah masing-masing untuk membangun daerah masing-masing. Bukan Terima kasih. gratifikasi kan? Oh, bukan. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Aku hari ini bertemu dengan salah satu anggota legislatif di Kabupaten Kuningan. Beliau dari fraksi PKB. Sekretaris DPC dan oleh Pak Apit sebagai salah seorang anggota fraksi. Itu ada yang menanyakan? Pak, ada rencana Insya Allah, karena kita tidak akan pernah selesai sampai dengan waktu. Mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh masyarakat Kuningan, mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan menjadi inspirasi kita semua sebagai sebuah wujud atau sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada orang-orang yang perlu dibantu. Mari kita sambut Muhammad Afif Firman. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana Kang Afif, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah lama banget kita nggak ketemu Kang. Oh, lama. Berapa tahun gitu? Berapa kita? purnama? Bukan kalau misalkan ditanya berapa purnama, udah ratusan purnama. Ratusan purnama. Abis ini kita nyanyi ya lagunya sekaligus lawan. Ratusan lama purnama. lama sekali. Kita bareng tuh di MTS. MTS ya, tahun MTS model Cigugur luar biasa. Yang sekarang sudah diganti jadi MTS Negeri apa? Negeri 3 ya. 3 ya? MTS Negeri 3 Luar Kuningan biasa. ya. Kita dulu satu angkatan dan sekarang Akang profesinya adalah anggota legislatif. Legislatif tuh agaknya berat gitu ya Kang? Ya biasa aja sih sebetulnya. Cuman ada mungkin beberapa atau kalangan tertentu yang punya prestis. Tapi memang ini bisa menjadi prestis kalau di dunia aktivis mungkin. Capaian tertinggi di dunia aktivis itu ya mungkin salah satunya bukan hanya satu-satunya mungkin ada beberapa orang yang berbicara ya capaian aktivis salah satunya adalah anggota legislatif, entah itu di daerah, kabupaten ataupun provinsi, mungkin di pusat di DPR RI. Itu aja sih.
Nah, boleh tahu nih Kang Apip ya, karena kita ini orang Sunda. Jadi Kang Apip ini anggota legislatif di Kabupaten Kuningan. Boleh cerita nggak sih Kang sebenarnya anggota legislatif ini seperti apa? Khususnya saya nih kayaknya orang awam tentang dunia legislatif tuh gimana sih? Nah, ini juga mungkin ya terima kasih juga pada Neng Aeng, nyebutnya Iya, Neng ya. Neng Dari boleh, dulu Teteh kita boleh. nyebutnya Neng. Oh, Teteh aja lah. Teteh ya. Ya mungkin Teh Aeng juga di apa namanya menjadi ruang ini juga bisa menjadi ruang pemahaman, memberikan pemahaman betul. kepada semua, terutama mungkin milenial ya. Ya kita masih milenial nggak sih? Ya masih ya? dong. Generasi kita milenial. masih masuk milenial Iya, berarti kan? masih milenial. Karena kayak apa namanya, kenapa nanya kayak tadi, kayak karena kita kayaknya udah lama nggak ketemu, kayaknya udah tua gitu. Enggak pernah tua. Oh Kang. gitu, nggak Usia pernah selalu tua. muda, apalagi Betul. jiwanya muda terus ya Kang. Amin. Nah, kalau jiwa harus dipertahankan, harus menjadi jiwa harus terus muda. muda, biar tidak apa namanya, biar tadi berbicara legislatif, berbicara politik, tentunya kita yang muda ataupun milenial hari ini itu jangan alergi lah, jangan alergi ataupun malu-malu gitu kan. Justru ini berbicara politik hari ini itu bonus demografi di Indonesia dan khususnya Jawa Barat ini punya nilai lebih. Pemuda di Jawa Barat itu mempunyai kuota 20% dari nasional. Di Kabupaten Kuningan ini punya kuota lebih banyak dari di Jawa Barat. Kalau misalkan Indonesia hari ini berbicara sudah waktunya milenial, di Kuningan sedang. Di Kuningan itu sedang apa namanya, pertumbuhan milenialnya ini sedang terjadi. Kalau berbicara tadi nasional menghadapi, kalau Indonesia kalau di Kuningan ini itu sedang masaknya milenial. Gitu. Milenial ini bergerak, milenial ini berekspresi, milenial ini juga apa namanya, mengisi ruang-ruang publik ya, atau ruang-ruang apapun itu, dari mulai ruang publik, ruang ekonomi, bisnis dan lain-lain. Bisa kita cek kawan-kawan di Kabupaten Kuningan ini yang punya usaha itu kebanyakan milenial, kebanyakan. Bukan berarti apa namanya, ya Yang bicara berusia pemuda lah lebih ya, enggak pemuda. ya? Kalau pemuda itu kalau bicara ke undang-undang itu 40 tahun ke bawah gitu. Oke. Dan jadi ingat nih, pemuda, beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Kalau sama Kang Apip, beri 10 pemuda Kuningan akan menggoyangkan Kuningan. Oh enggak, justru gini, kalau misalkan kalau saya berbicara pemuda itu bukan hanya 10, tapi satu pemuda itu sangat berharga hari ini. Karena apa? Pikirannya original, fresh, dan dituntut untuk apa namanya, bicaranya variabel pemuda hari ini banyak inovasi-inovasi. Tentunya media hari ini kita disuguhkan oleh media-media ataupun sarana-sarana yang luar biasa. Handphone, kita punya gadget. Dulu kita Segala terbatas ya. Zaman Mau dulu. komunikasi mahal. Artinya apa? Sekarang itu telepon-teleponan bisa via WhatsApp, bisa via apapun gitu kan. Teknologi udah ini. Nah, ini menunjuk yang bisa mengakses ini atau kesempatan besar yang mengakses teknologi ini adalah pemuda. Ya bukan berarti apa namanya, menyisihkan yang tua. Hanya saja keinginan untuk menyesuaikan itu tergantung pribadinya masing-masing. Pemuda juga banyak yang gaptek, banyak masih banyak yang gaptek karena mungkin satu tadi kemampuan. Ya alhamdulillah, mungkin bagi milenial hari ini, bicara pemuda atau remaja hari ini yang sampai hari ini punya gadget gitu kan, punya gadget berbasis Android minimal, walaupun tidak berbasis iOS ataupun apapun, ya minimal berbasis Android, itu sangat beruntung karena masih banyak yang lain yang tidak punya gadget, yang
mungkin keterbatasan ekonomi. Itu. Jadi politik dan jadi anggota legislatif tidak lepas dari politik. Politik ini juga harus menjadi ruang kita bersama, karena kepentingan pemuda, siapa yang akan memperjuangkan di wilayah politik Selain pemuda itu sendiri. Karena tadi segmentasi pasti mempunyai arah yang berbeda. Segmentasi usia itu mempunyai arah yang berbeda. Makanya ketika sejarah kenapa sekarang jadi anggota legislatif bukan tanpa proses sebetulnya, bukan hanya ujuk-ujuk jadi anggota legislatif, tapi kita berproses dari mulai penyiapan berkas, dari mulai verifikasi, terus kemudian ditetapkan jadi daftar calon sementara, terus ditetapkan jadi daftar calon tetap, kemudian kampanye, kemudian berusaha turun ke masyarakat, berusaha meyakinkan masyarakat agar kita dipilih. Ada kontestasi di situ, ada ruang bertarung di situ dari antara calon anggota legislatif satu dengan calon anggota legislatif lain. Itu punten Kang, berapa tahun proses Akang sampai tadi dari awal sampai jadi gitu? Kalau proses menjadi anggota legislatifnya mah ada waktu tadi sekitar berapa? 10 sampai 1 tahun, 10 bulan ataupun 12 bulan. Jadi dari mulai pendaftaran tadi, terus penetapan daftar calon sementara, penetapan. Karena masa kampanyenya aja kemarin paling lama itu 8 bulan. Oh, kampanyenya aja 8 bulan itu lah. Administrasi dulu di awal panjang gitu ya, betul. tes segala macam. Betul. Kampanye 8 bulan sampai jadi tadi hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan sekarang udah berapa tahun Kang di sini? Berarti 1,5 tahun. 1 tahun setengah sebagai anggota legislatif, khususnya di fraksi PKB. Nah, dengan cerita Kang tadi nih Kang, tertarik sebenarnya tantangan terbesarnya sekarang apa? Tantangan terbesar ini kita berbicara penyesuaian ya. Satu penyesuaian di mana kita biasanya itu di ruang yang bebas berekspresi, bebas berbicara, bebas mengkritik di publik. Menjadi anggota legislatif bukan terbatasi, tapi justru ini bisa lebih luas lagi. Kalau misalkan kita berbicara anggota legislatif, semua lini kita bisa berekspresi. Namun ada timing tersendiri ya, di mana kita harus mengkritisi secara bebas, di mana kita harus mengkritisi secara khusus. Dan ada etikanya bukan? Ada etika. Nah itu yang dimaksud bukan soal pembatasan, tapi ini ruangnya lebih luas. Tadi ada yang khusus, ada yang umum. Nah, ruang khusus dan ruang umum ini bisa kita gunakan untuk berekspresi. Yang tadinya kita misalkan sebelum menjadi anggota legislatif bebas tanpa ada sekat mana ruang khusus mana ruang umum gitu kan. Bisa mengkritik secara bebas, bisa bicara secara bebas. Di anggota legislatif justru kesempatan itu sangat besar, malah ruangnya itu ditambah. Yang ada zona bebas, ada zona khusus. Yang zona khusus ini yang mungkin tidak dimiliki oleh selain anggota legislatif. Karena proses untuk mengkritik ini bicaranya bukan jelek ya, tapi kita bisa sepakati mungkin mengkritik ini ada sama dengan mengingatkan feedback untuk ke depan gitu ya. Ya intinya untuk perbaikan itu, karena inilah suatu pemerintahan khususnya Kabupaten Kuningan sudah bagus tapi masih ada yang kurang. Yaitu menurut saya sih kembali ke fitrah ya, kita manusia pasti punya kekurangan, dan di antara manusia ini yang punya kekurangan mungkin bisa saling menutupi kekurangan kita, sehingga mungkin bisa itu diketahui sama orang lain gitu ya yang memberikan feedback. Betul. Nah Kang, kalau boleh tahu tadi kan ada ruang
umum dan ruang khusus. Apa tuh yang sebenarnya membedakan? Apakah dari konten ataukah dari segmen atau apa? Dari semuanya itu berbeda. Jadi misalkan gini, kita berbicara kebijakan publik. Kebijakan publik ini apa yang harus dikritisi, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kebijakan publik ini. Satu, itu bisa dua ruang ya. Di sisi umum kita berbicara bagaimana caranya berbicara atau menyampaikan kondisi Kabupaten Kuningan ini seperti apa, kondisi pemerintahan ya. Pemerintahan itu ada tiga, satu eksekutif, kedua legislatif, ketiga yudikatif, rias politikal. Ingat, jadi pelajaran IPS dulu ya. Nah ini ruang khusus dan ruang umum. Ruang umum ini tadi kita menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya kepada masyarakat. Nah ruang khusus tadi kita di legislatif ini ada namanya alat kelengkapan dewan. Nah kalau di sisi perlu disampaikan juga mungkin legislatif ini ada tiga fungsi. Fungsi pertama adalah legislasi tentang perundang-undangan. Oke. Fungsi kedua adalah pengawasan. Fungsi ketiga adalah penganggaran. Gitu. Nah, tiga fungsi ini itu ruang tersendiri. Fungsi yang pengawasan. Berbicara pengawasan kita bisa di komisi-komisi atau di ruang terbuka seperti rapat paripurna atau di rapat pimpinan. Terus berbicara legislasi ada namanya, kalau dulu Banleg, sekarang Bapemperda, Badan Pembentukan Perundang-undangan Daerah. Terus yang ketiga terkait penganggaran, yang terkenal lah mungkin ada Badan Anggaran. Badan Anggaran. Ada banget. Nah ini ruang-ruang khusus yang dimana kita sebagai anggota legislatif memperjuangkan kebutuhan, merumuskan, mengesahkan tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi permasalahan atau penyelesaian yang muncul ataupun masalah yang ada di masyarakat. Betul. Itu disampaikan aspirasi masyarakat. Betul. Direncanakan, dianggarkan, mungkin direalisasikannya tahun depannya gitu. Ya betul, karena proses ini juga perlu disosialisasikan bahwa membahas anggaran tahun ini biasanya untuk tahun depan. Gitu. Jadi terkait program-program pun perencanaan tahun ini adalah sudah dilakukan. Kecuali ada force major ya, kayak mungkin ada sekarang pandemi gini ya. Ya, pandemi ini yang terkenal ini di kalangan pemerintahan, entah itu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ataupun di pemerintah pusat, bahasanya refocusing. Refocusing anggaran. Yang menurut refocusing anggaran itu yang tadinya misalkan anggarannya untuk A direfocusing untuk pandemi, dinonaktifkan sementara. Atau istilah lainnya mungkin sederhananya ngambil alokasi lain, dialihkan. Pengalihan fokus. Yang tadinya fokus pembangunan mungkin dijadikan untuk pandemi. Menarik, berarti ruang khusus tuh yang tadi tiga fungsi. Nah, yang umum itu berarti salah satunya menyampaikan ya, yang kita menyampaikan ada ruang umum itu kita itu setiap 1 tahun itu dikasih dikasih ruang oleh dikasih tugas lah ya di ruang, ada masa reses namanya. Masa reses itu waktunya semua anggota legislatif. Kalau di Kuningan ini ada 50 anggota DPRD. Ini menjadi sarana anggota legislatif itu turun ke masyarakat yang dibiayai oleh negara. Turun ke masyarakat itu bentuknya gimana ya? Reses namanya, reses. Bisa jadi pertemuan, bisa jadi ngobrol bareng, di mana masyarakat ini ataupun anggota legislatif ini ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan audiensnya, mendengar masalah, menyampaikan permasalahan, menyampaikan keinginan, menyampaikan kebutuhan, di mana nanti setelah anggota legislatif ini selesai masa reses, dia merumuskan kira-kira kebutuhan di desa ini apa, kira-kira kebutuhan di wilayah ini apa, kira-kira kebutuhan masyarakat yang kita datangi untuk reses seperti apa. Nah, menarik nih Kang.
tadi kan datang ke wilayah gitu ya. Nah kalau Akang sendiri sebenarnya wilayahnya tuh di mana ya? Nah, ini juga penting diketahui oleh teman-teman muda Kabupaten Kuningan ataupun Indonesia, khususnya Kabupaten Kuningan, bahwa di Kabupaten Kuningan ada 5 daerah pemilihan. Kalau biasanya disingkat Dapil. Dapil 1 meliputi kota Kuningan Kota, Cigugur, Ciniru, Hantara. Ini apal banget ya. Ya, Harus hafal ya. Sindang Agung. Kalau misalkan ada yang kesebut mohon maaf ya. Kalau saya berangkat dari Dapil 3. Dapil 3 itu meliputi Kecamatan Ciawi Gebang, Cipicung, Kalimanggis, Cidahu, Lebakwangi, dan Maleber. Dapil 5 ada di sebelah barat agak ke selatan. Ini berarti wilayah Dapil. Nah, kalau ini kita berada di Dapil 4. Dapil 4 itu meliputi Luragung, Cimahi, Ciwaru, ya sorry. Ciwaru, terus apa lagi dari sini? Luragung. Oh, ini Karangkancana ya, Karangkancana. Terus Dapil 2 meliputi sebuah Kuningan Barat agak ke utara, dari mulai Cilimus, Pasawahan, Mandirancan, Kalapa Gunung, dan daerah sana ya. 5 wilayah tadi. 5. Akang di 3 tadi. Saya dari berangkat dari Dapil 3. Nah kalau tadi reses ya namanya, itu Reses. biasanya di periode bulan apa biasanya? Ada waktunya, yang jelas sih kalau nggak salah setahun itu 3 kali. Setahun 3 kali. Nah, ada semester. Ada Semester semester kan 6 1. bulan kan? Oh beda ya Iya kan, semesternya? masa sidang itu kalau masa sidang DPRD 3 kali masa sidang. Oh. Gitu. Masa sidang. Kayak kemarin masa sidang pertama di sekitar bulan Februarian ya. Februari, Maret, di bulan Maret kemarin. Februari, Maret lah. Terus masa sidang kedua kemarin. Nah, masa sidang pertamanya sebetulnya di akhir tahun, menjelang tahun 2022. Menjelang 2022. Oh, jadi per semester saya sama kayak anak sekolah gitu ya, ada semesternya. Ya. Berarti mendengar aspirasi masyarakat nggak cuma setahun sekali, tapi ada semesternya. Nah, dari situlah yang akhirnya dirumuskan, termasuk anggarannya atau mungkin ada alokasi. Hasil dari situ. Hasil dari situ. reses. Hasil dari reses itu menjadi bahan untuk kita untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan di masyarakat. Tadi mendengar aspirasi masyarakat untuk dieksekusi. Betul. Gitu ya. Jadi bukan cuman omong doang atau janji-janji yang Betul. dipenuhi, tapi itu untuk disiapkan dan nanti dieksekusi. Nah, ini sebetulnya informasi ataupun keterangan mengenai ini itu tidak banyak disosialisasikan sebetulnya. Ini kayak momennya kan. Kayaknya mudah-mudahan ini menjadi momen ya. menjadi momen tersosialisasikan bagaimana kita legislatif itu juga punya ruang-ruang untuk perjuangan, di mana tadi ruang khususnya di alat kelengkapan dewan, ruang umumnya itu ya di reses. Seru banget kayaknya kerjaan Akang ya. Seru. Banyak tantangan sebetulnya. Banyak tantangan. tadi. Tantangannya ini membuat ya kita menjadi, ya intinya kalau misalkan kita ingin mudah menghadapi tantangan, ya kita harus upgrading diri, meningkatkan kapasitas kita semua. Apa yang Akang lakukan untuk mengupgrade diri dengan tantangan Kalau kerjaan tadi? wilayah saya hari ini ataupun posisi saya hari ini, ya mau nggak mau kita berbicara learning by doing. Kita baca, kita pelajari. Baca ini bisa dari kejadian, bisa jadi dari yang direncanakan. Misalkan kalau kita berbicara struktur organisasi pemerintah daerah, memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa dinas ini harusnya seperti apa, dinas ini harus seperti apa. Ini lebih ke mengembalikan tugas dan fungsi perangkat aja sih. Misalkan prosedur tadi. Betul. Ini luar biasa karena
di gedung Dewan ini perlu diketahui itu hampir 50% lebih ya, kalau hampir 60% mungkin. Itu baru. Oh, baru semua. Baru. Yang sisanya incumbent. Jadi sekitar 28 kalau nggak salah. 28 anggota legislatif Kabupaten Kuningan itu anggota legislatif baru. Akang termasuk yang baru dan yang Termasuk paling baru. muda. Enggak juga. Oh, ada yang lain. Ada yang lebih muda, ada yang lebih muda. Ada yang maksudnya kalau saya mungkin yang paling muda yang sudah menikah. Oh, yang Nah, lain masih lebih muda. yang belum yang masih muda ada 2 orang lagi. Yang Dan mereka belum menikah. Mudah-mudahan kawan cepat menikah ya. Didoakan ya, apalagi habis lebaran. Nah, Kang, seru banget dari cerita tadi. Saya jadi banyak tahu juga nih tentang pekerjaan Akang di legislatif itu mendengar aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan, merencanakan, menganggarkan, bahkan nanti untuk bisa diimplementasikan. Pertanyaan saya nih, Kang, apa yang membuat Akang bahagia nih 1,5 tahun menjalani profesi ini? Tentu kan berat gitu ya profesi ini. Apa kebahagiaan Akang di profesi ini? Sebelum ini ada makanannya yang datang. Iya, makanannya datang. Nah, ini makanannya udah datang. Nah, ini makanan khas Tuleragung, Kang. Ya, makanan khas Tuleragung, mungkin makanan khas Kabupaten Kuningan, kasreng namanya. Kasreng. Bagi kawan-kawan yang ke Kuningan nih, cari yang namanya makanan kasreng. Kita berada di Kecamatan Luragung. Khasnya ini adalah kasreng. Itu dicoba. Akang udah sering makan kasrengnya, Kang? Sering makan kasreng. Karena ya kasreng selain apa ya tadi makanan khas juga ada. Ya namanya khas ada tersendiri. Rasanya tersendiri. Mungkin kalau di daerah Jogja itu kayak nasi kucing ya. Kayak nasi kucing. Kalau ini khas Luragung, daerah tempat tinggal saya. Didatangi sama Akang dari legislatif ya. Akang mau sambil makan juga boleh ya. Nanti aja nanti. Lanjut Nanti aja dulu. Nah, Kang, mungkin pertanyaan saya tadi nih, Kang. Kebahagiaan Akang menjalani profesi ini. Bahagia karena berbicara kebahagiaan ini kan tolak ukurnya kan sendiri ya, Betul. bukan tolak ukur orang lain. Yes. Karena ini juga mungkin bagi teman-teman muda ataupun teman-teman milenial hari ini ya, kebahagiaan ini kita yang menentukan dan kita yang merasakan. Kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan, kita yang menentukan, kita yang menciptakan dan kita yang merasakan. Yes. Dari kita oleh kita untuk kita. Yeah. Aduh, politis banget. Itu kemarin lagi ini ya kampanye. Jangan lupa pilih saya loh. Nah ini maksudnya kalau saya ini mungkin karena fashionnya ya, fashionnya sudah terbentuk di wilayah politik, apa namanya ya enjoy aja sih, bahagia aja karena hal yang paling penting adalah kita itu bermanfaat aja bagi banyak, bagi orang banyak. Ya bukan berarti kadang-kadang kita juga ada konotasi ataupun kata-kata yang kadang-kadang yang sekarang agak kurang baik didengar mungkin kata orang gitu. Kalau bicara kita dimanfaatkan segala macam, padahal kita ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu. Yes. Yang paling penting sih gini, kita bagaimana caranya kita bermanfaat aja bagi semua orang, bagi tetangga, bagi semua siapapun itu, bagi semua golongan, bagi yang suka atau yang tidak suka sama kita. Karena tadi kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kita mungkin ada orang yang bahagia melihat orang lain bahagia walaupun kita sedih. Mungkin juga ada yang bahagia ketika Kita sedih. nah maksudnya gini, ada ngelihat orang ini mencapai tujuannya. Tadi bisa jadi kita bahagia, orang lain bahagia karena kita. Gitu. Banyak faktor, tergantung kita memaknai arti bahagia dan bagaimana caranya kita berbicara bahagia itu sendiri. Yang paling penting kebahagiaan Akang adalah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, untuk tetangga, khususnya sekarang sedang mengemban amanah sebagai anggota legislatif, berarti untuk Kabupaten Kuningan. Insya Allah, amin. Amin ya Allah. Intinya gitu. Di wilayah mana, di bagian apa,
apapun itu yang menjadi fashion ataupun yang menjadi kapasitas atau yang menjadi kesenangannya. Bahkan ada orang yang bahagia di bidang art, di bidang seni. Misalkan contoh di bidang seni musik, dia menciptakan musik yang enak didengar, membuat orang lain bahagia. Itu juga manfaat ya. itu juga bermanfaat. Karena bicara SQ ya, spiritual question ini juga perlu kebahagiaan. Dan itu perlu ada caranya. Kan nggak semua orang tahu. Iya, betul. Sesuai perannya masing-masing gitu ya. Ini perannya masing-masing, kapasitas masing. Namun cek bahasa Sunda mah kabisa masing-masing. Kabisa masing-masing. Kalau bahasa apa? Hadis atau Al-Qur'an kan. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Benar ya? Betul. Dulu Akang ini tuh penceramah juga. Jadi beliau tuh guru saya. Ampun. Ya gitu ya, Kang. Betul. Hadis atau ayat Quran itu Kang. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain. Nah, intinya mungkin bisa berangkat dari situ ya, atau mungkin kita sendiri memaknai itu dengan perspektif lain, karena biasanya satu ayat ataupun satu hadis setiap orang itu berbeda tafsirannya. Kalau kita berbicara tafsir hadis atau tafsir Al-Quran panjang. Iya, panjang. Nanti momennya yang lain ya. Momennya yang lain lah. Karena gitu tadi. Millennials ada banyak ruang, termasuk dunia politik, dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia apapun itu, semuanya bisa. Dunia pendidikan. Tadi kalau kata Akang bilang kabisa masing-masing areanya mana itu ditekuni dan itu jadi kebahagiaan masing-masing, termasuk kebahagiaannya Akang. Iya, betul. Nah, Kang, kalau tadi kita udah ngobrolin panjang lebar tentang profesi Akang hari ini. Tentu profesi Akang hari ini tuh adalah proses panjang yang dilalui, bahkan untuk jadi aja tadi sekitar 1 tahun gitu ya. Nah, saya mau nanya nih Kang, dari masa lalu Akang. Oh, masa lalu. Kalau masa lalu kita dilupakan aja atau jadi kenangan ya Kang ya. Masa lalu kita masa-masa di MTS dulu. Jangan dilupakan. Itu untuk jadi kenangan dan pembelajaran. Betul. Ya, bukan untuk dilupakan tapi masa lalu untuk dikenang. Nah, yang saya tanya bukan tentang masa lalu kita Kang, tapi masa lalu tentang profesi Akang hari ini. Di sini saya punya 5 kotak Kang, kelihatan kotaknya? Kelihatan. Ada kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Akang pilih kotak nomor berapa? Pilih 2 aja Kang. Oh, 2 aja. Pilih kotak 1 dan 2 kayaknya. Kotak 1 dan 2. Masing-masing kotak ini ada pertanyaannya. Akang mau baca Nggak sendiri? Nggak nanya kenapa 1 dan 2, nggak nanya. Enggak. Nggak nanya. Enggak usah. Karena itu. 1 dan 2 ada filosofinya. Oh, ada filosofinya. Betul. Boleh. Saya buka kotak 1 dulu, tapi sebelum itu saya nanya dulu kenapa Akang pilih 1? Nah, pilih 1 itu karena mungkin kemarin partai PKB nomor 1 Oh, gitu. PKB nomor. Bukan karena akulah satu-satunya ya. Bukan. Oke, nomor 1 saya buka pertanyaannya. Akang mau baca sendiri atau dibacain? Dibacain. Kita buka kotak nomor 1 ya. Kotak nomor 1 pertanyaannya adalah, udah siap belum Kang? Belum. Deg-degan ya Kang? Oke. Kotak nomor 1 pertanyaannya, trigger dari masa lalu sehingga membuat Akang menjadi seperti sekarang sebagai anggota legislatif. Apa triggernya Kang? Sebetulnya gini, bicara kalau ditanya kenapa ataupun apa trigger dari dulu sehingga menjadi seorang legislatif, tadi yang sudah, karena gini, saya tuh punya orang tua selalu mengajarkan bahwa bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak. Satu, yang kedua ada berbicara kita hidup ini berbicara 2 hal, jangan sampai kita cek bahasa kolot Bahasa kolot. ulah sampai keancikan 2 perkara. Ulah sampai keancikan 2 perkara. Artinya apa ya? Jangan sampai 2 perkara ini hadir ke hati kita. Apa itu 2 perkara? Nah, 1 itu takut takut tidak dihormati orang. Kedua, takut nggak bisa makan. Oh,
itu harus dijauhin. Harus jangan sampai. Hmm. Bukan dijauhin, jangan sampai terlintas ataupun jangan sampai kita menemukan itu. Atau jangan sampai tumbuh dua hal ini di hati kita. Ini luar biasa orang tua. Karena pesan ini menjadi suatu hal yang nanti yang outputnya itu kita melakukan sesuatu ya lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala, mendapatkan sesuatu alhamdulillah, mendapatkan apapun itu, entah itu kebaikan ataupun masalah, itu minimal kita bisa pertama kali adalah bersyukur. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan berkah, suatu hal yang baik, alhamdulillah. Dapat musibah ya innalillahi dulu, karena itu musibah, terus ya alhamdulillah gitu. Tetap bersyukur karena dari musibah ini berarti Tuhan ataupun Gusti Allah ya masih ingat ke orang gitu. Masih ditangtayungan gitu ya kalau bahasa Sundanya. Ditangtayungan. Betul. Karena hidup kita apa sih? Ya punten, kalau milenial hari ini berbicara atau anak muda hari ini hanya berbicara di rumah dan orang tua, maksudnya bukan berarti berdiam, ini hanya pengkiasan. Kalau milenial hari ini berbicara di rumah dan bersama orang tua, tidak berpikir kita di rumah untuk mandiri. Tadi ada orang itu dia di rumah pengen ngurus keluarga ataupun ibu ataupun bapak gitu kan, tok ngurus itu, sehingga punten karena kita juga manusia biasa, ada yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak tidak kekal. Betul. Tapi kita menjadi diciptakan dan ditakdirkan menjadi makhluk yang fana gitu kan, pasti ada meninggalnya. Bagaimana kita berpikir untuk kita hidup sendiri, tidak ada orang tua, dan kita harus berjuang sendiri. Walaupun kita di rumah, bagaimana caranya kita berpikir, minimal kita berpikir itu kita bisa mandiri, ngebantu orang tua dalam hal ini, ngurus di rumah ngurus orang tua, tapi kita berpikir mandiri, itu aja sih. Nah, outputnya tadi kita bermanfaat menjadi orang banyak. Artinya kita selain hidup menjadi manusia yang individu, kita juga hidup menjadi manusia yang bersosialisasi. Nah, sosialisasinya ini ada dua, apakah kita akan merugikan masyarakat atau bermanfaat untuk masyarakat. Dan Akang memilih yang bermanfaat ya, untuk jelas. masyarakat. Karena memang trigger orang tua tadi jadi doa, dan itu jadi trigger untuk Akang menjalani profesi ini. Betul. Oke, itu kotak nomor 1. Pertanyaannya sekarang di kotak nomor 2, kenapa pilih nomor 2 dulu? Kalau nomor 2 itu biasanya menjadi pilihan kita jika atau cadangan, atau pilihan kita jika nomor 1 itu gagal. Jadi ada opsi kedua. Tapi bukan menjadikan yang kedua ya kan? Jadi pilihan itu harus ada. Pilihan itu harus ada. Memilih 1, 2, 3, 4 bahkan seterusnya nggak jadi masalah. Artinya ketika kita mempunyai cadangan perencanaan itu menjadikan bahwa kita siap menghadapi hidup ini. Ketika gagal, kita harus mencoba lagi. Itu sih. Keren ternyata ya. Milih aja ada filosofinya kalau sama anggota legislatif ini. Oke, kita buka pertanyaannya, Kang. Apa pengalaman lucu di profesi ini yang paling berkesan buat Akang? Lucu itu setelah dilantik, hal yang ditemukan itu apa ya? Ada banyak sebetulnya momen-momen lucu di mana ketika saya buka APBD anggaran, saya buka tugas dan fungsi. Itu bukan soal lucu dalam artian negatif ya. Lucu itu saya gitu kan yang memberanikan diri nyalon di kontestasi politik, di mana tadi di awal saya udah sebutkan bahwa proses prestasi atau pencapaian tertinggi di dunia aktivis itu adalah menjadi anggota legislatif atau menjadi pejabat publik.
dalam wilayah politik, terus tiba-tiba ya alhamdulillah karejekian mencek Gusti Allah. Orang Sunda karejekian. Orang Sunda mah karejekian ti Gusti Allah teh. Iya. Betul adanya. Di sini juga menjadi pelajaran spiritual ya, ada menjadi pelajaran itu ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu iya. Apa yang tiba-tiba bisa jadi iya. Allah mah kun fayakun ya. Kun fayakun. Itu satu pembelajaran berbicara kun fayakun. Yang kedua adalah berbicara berkah. Berkah. Doa Kalau dari misalkan orang tua. kalau misalkan kita kalau misalkan saya boleh cerita terkait perjalanan sebelum menjadi anggota legislatif, izin dulu ke orang tua, minta izin, minta doa dulu ke istri, juga ke semua pihak, ke guru, ke kiai, ke ulama, ya dimana mencari ini aja, mencari penguatan ya, jika dimana kalau misalkan saya nyalon anggota legislatif, setuju atau tidak, ridho atau tidak, terus didoakan, mohon didoakan dan lain-lain. Nah, sampai di akhir saya memberanikan diri nyalon, alhamdulillah didoakan, alhamdulillah direstui, ya banyak yang ngedorong lah. Nah, ketika saya dilantik, hal yang mungkin tadi bicara kelucuan ini bukan berarti kelucuan yang negatif. Jadi seorang Muhammad Apif Firmansyah yang datang dari Jakarta, dari perantauan, yang datang dari perantauan ke Kuningan, mungkin kalau dipandang dari sudut luar gitu kan, lucu-lucuan, nyalek, jadi gitu. Kayak apa ya, iseng-iseng berhadiah gitu ya. Mungkin kalau seolah-olah tapi kalau saya ditanya jadi anggota legislatif ini berkah kita dari orang tua, dari guru-guru gitu kan, doa dari banyak pihak. doa dulu. Ini adalah berkah untuk saya gitu kan. Bukan sekadar lucu-lucuan tadi. Bukan sekadar lucu. Hal yang lucu, yang lebih lucu mungkin yang berbicara joke ya tadi. Ketika kita berkontestasi di mana iya biasalah kalau misalkan kita berbicara di forum apa segala macam, ada yang baper, ada yang gimana, tapi sebagian besar mungkin bapernya hanya di situ, tapi setelah keluar ruangan ya kita biasa hanya lagi. di forum gitu ya. Ya alhamdulillah anggota legislatif Kabupaten Kuningan sangat dewasa, sangat luar biasa semua, pemikirannya fresh semua. Jadi ketika kita diskusi pun semuanya berbicara bagaimana kita menjadi atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu momen sebenarnya lucu tuh lebih ke mengesankan. Lucunya lebih ke mengesankan karena gini, nggak biasa, belum suatu hal yang baru. Lucunya justru gini, ini yang paling lucu. Ketika saya sebelumnya aktivis berbicara bebas gitu kan, bukan terbatasi, punya wilayah atau dikasih wilayah yang lebih luas. Ada dua hal tadi, umum dan khusus. Terus dikasih kewenangan, di mana kewenangan ada berbicara pengawasan di, bayang nggak sih anak umur 31 tahun gitu. Dulu ya? mah belum 31 berarti kan? Belum, baru 29. Kebayangnya kepada para usia orator di kampus gitu kan? Iya, waktu dulu, kalau inget-inget di kampus ya luar kayak biasa. gitu tiba-tiba Sekarang ada di dalam pemerintahan yang bisa bebas mengkritisi di dalam, yang bisa tanpa tedeng aling-aling berbicara ini salah, itu salah, berbicara ini tolong diperbaiki, ini tolong dikawal, itulah seperti itu. Karena misalkan ketika pulang dari reses bahwa ada masyarakat, salah satu masyarakat kita yang stunting, salah satu masyarakat kita yang ada yang mempunyai rumah tidak layak huni rumahnya dan lain-lain, ini kan
ada misalkan ada sarana ibadah yang sedang direnovasi ataupun yang belum direnovasi, itu juga menjadi suatu hal yang oleh-oleh untuk saya pribadi ya, mungkin untuk semuanya juga sama, bahwa hal-hal yang disampaikan di reses ataupun sebetulnya bukan hanya reses sih, kalau saya sering kan keliling gitu kan ke desa-desa ngobrol dengan petani, dengan apa segala macam. Nah ini kadang-kadang hal lucu yang lain berbicara, kan saya sekarang itu lagi fokus di pertanian, di pertanian. Itu ada beberapa program yang itu program pribadi yang dilaksanakan di masyarakat, yaitu pertanian organik. Itu pertanian organik. Tujuannya sih banyak hal lah. Yang pertama mungkin terkait kesehatan, kedua mungkin terkait peningkatan kapasitas masyarakat ataupun petani di bidang pertanian gitu kan. Banyak faktor lah, kalau ngebahas itu panjang ya. Kecuali kalau misalkan dikasih spare satu segmen untuk ngebahas itu. Iya, itu segmen yang lain ya Kang ya. Seru banget Kang, itu momen mengesankannya pasti banyak gitu ya. Tapi dari cerita Akang tadi, saya jadi bisa merasakan itu betapa Akang tuh aktivis yang dulunya di kampus orasi seperti itu, tiba-tiba sekarang jadi anggota legislatif, ya kayak terbuka juga gitu ya. Momen itu terbuka dan saya juga jadi terkesan sama cerita Akang. Nanti 2024 nyalon aja dari PKB Insya ya. Allah. Aduh, Kang, kita udah ngobrolin tentang Akang hari ini, kemudian 2 pertanyaan dari masa lalu Akang sampai hari ini. Kalau kita akan melihat ke masa depan nih Kang, bukan saya mau nyalonin beberapa tahun yang akan datang ya Kang. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyalonin, siap memfasilitasi. Oh siap, nanti dibantu sama Akang. Soalnya S2 saya sebenarnya administrasi publik kan. Nah itu, karena kalau apalagi administrasi publik ngelihat APBD ini, Iya, bisa lah. daerah harusnya bisa ya Kang ya. Mungkin setelah ini kita bisa ngobrolin lebih serius ya Kang. Boleh. Mungkin saya harus pulang ke Kuningan untuk mengabdi di masyarakat Kuningan. Sudah ya, waktunya, Kang, ya. sudah waktunya. Jadi gini, ini juga satu pesan saya kepada teman-teman khususnya di Kabupaten Kuningan ataupun kawan-kawan semua yang ada di Indonesia, pulang kembali ke daerah masing-masing untuk membangun daerah masing-masing. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh kawan-kawan semua, termasuk si Teteh ini. Aduh ya, insya Allah Masih Kang. banyak yang harus dilakukan karena uang ini contoh lah, kita masih ada banyak sawah, kita masih banyak hutan yang mesti kita perhatikan, kita masih banyak orang-orang miskin yang mungkin ada yang passionnya di bidang sosial, kita ada yang ruang-ruang keagamaan mungkin yang berbicara keagamaan, karena di kabupaten kita juga perlu di samping tadi ekonomi dibangun, juga spiritual juga dibangun. Banyak potensi kabupaten ini, termasuk apapun itu, di wisata banyak, banyak lah. Tapi jadi gini Kang, dengar cerita Akang gitu ya, barusan dari Akang tuh hati saya jadi tergerak juga nih Kang. Iya. Apakah masa depan saya akan kembali ke kampung halaman? Harus kembali ke kampung halaman. Nah ini sebenarnya obrolan kita di segmen terakhir Kang. Ngobrolin masa hari ini, masa lalu, kita akan ngobrolin ke masa depan. Kalau boleh nih Kang, Akang mau berbicara ke masa depan Akang, mungkin beberapa tahun yang akan datang, apa yang ingin Akang sampaikan sebagai Muhammad Apip Firmansyah? Bener ya, ada Firmansyah ya, bener ya. Apa yang ingin Akang sampaikan ke diri Akang di beberapa tahun yang akan datang? Tetap menjadi baik, tetap teguh ataupun tetap konsisten untuk bermanfaat. Tentunya konsistensi ini sangat sulit karena banyak sekali cobaan, ujian. Dua hal itu mungkin. Tetap menjadi baik dan mudah-mudahan selalu baik, dan konsisten untuk bermanfaat bagi semua. Saya aminkan Kang, nanti silahkan dilihat lagi video ini beberapa tahun yang akan datang. Nah sebagai closing statement nih Kang, di Aku Hari Ininya Akang, mungkin ada pesan untuk teman-teman
saya yang menonton, mungkin viewer saya yang sering nonton ini atau baru yang menonton video ini, apa yang ingin Akang sampaikan mungkin untuk anak muda Nah. yang ingin profesi seperti Akang? Oke. Makasih. Berbicara anak muda hari ini, saya berbicara yang sempit dulu ya, bidang politik. Jangan alergi di bidang politik, karena politik adalah salah satu ruang bagi teman-teman muda untuk berekspresi, untuk memperjuangkan suatu hal yang dibutuhkan oleh pemuda. Satu, kedua, mungkin pemuda hari ini harus banyak melihat, harus banyak atau belajar lagi memahami atau menangkap kesempatan, di mana kesempatan kita itu sebetulnya datang tiap hari, tiap detik. Tinggal bagaimana pemuda hari ini merasakan kesempatan itu. Peluang itu selalu datang kepada kita, tentang peluang apapun tergantung kepada kita merasakan peluang itu sendiri, menemukan peluang itu sendiri. Tadi kebahagiaan kita yang menciptakan, kebahagiaan kita yang merasakan, kebahagiaan pun itu yang membuat kita menjadi positif, menjadi positif setiap saat. Juga selalu mencari solusi, bukan marah-marah. Selalu mencari solusi dari setiap masalah, bukan menambah masalah, bukan marah-marah, bukan murukusunu ya, bahasa Sunda mah. Ya. Gitu. Tetap sehat, tetap berpikir positif dan terbuka, tetap menjaga diri kita, hati kita, sehingga kita bermanfaat bagi semua. Saya hari ini banyak banget belajar dari Kang Apip. Terima kasih Kang sudah hadir di aku hari ini. Amin. Semoga nanti ada konten lain, mungkin kita bahas lebih spesifik tentang Boleh. kerjaan Akang yang tadi boleh. di konten yang lain. Boleh. Dan sebagai ucapan terima kasih ini Wah. dari aku hari ini untuk Luar Akang. biasa. Silakan diterima. Hanya Ini sederhana. Kayak THR bukan ya? Bukan terima kasih. gratifikasi Kang. Oh, bukan. Silakan bukan. diterima. Boleh dibuka Akbar. juga Kang. Dibuka. Sedikit. Kalau nggak dibuka nggak abdol. Iya. Sedikit kenang-kenangan dari Wah. aku hari ini. Boleh Ini ditunjukin kesukaan ini. mungkin. Aku hari ini luar Tulisannya. biasa. Aku hari ini Sukses. Oh, ini keren. Nah, aku hari ini Sukses. siap. Terima kasih Akang Apip sudah hadir di aku hari ini. Semoga konten kita bermanfaat dan Akang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini. Dan saya senang banget, selain menjalin silaturahmi, saya juga dapat banyak ilmu dari Kang Apip. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjalin. Salam untuk keluarga, sehat Siap. selalu, dan mudah-mudahan amanah yang diemban ini bisa bermanfaat untuk Akang, Amin, untuk keluarga, untuk keluarga Kuningan tercinta. Amin. Saya Muhammad Apip Firmansyah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan saya hari ini bersama Akang Apip. Banyak sekali pembelajaran yang didapatkan, khususnya untuk kita, generasi milenial, generasi muda, generasi penerus bangsa. Pesannya Kang Apip, jadilah generasi muda yang bukan cuma bisa marah-marah, tetapi menjadi generasi yang solutif, generasi yang bisa memberikan solusi untuk bangsa ini. Kalau bangsa terlalu besar, minimal kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bermanfaat untuk orang banyak. Khususnya untuk Akang Teteh, Mojang Jajaka di Kabupaten Kuningan. Yuk sama-sama kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Kalau Kang Apip bilang sesuai dengan kabisana masing-masing. Kabisa ini adalah keahlian kita masing-masing. Mari kita manfaatkan potensi diri kita untuk memberikan kontribusi yang baik untuk negeri kita, untuk kampung tercinta kita, kampung halaman kita, khususnya di Kabupaten Kuningan. Apapun peran Anda hari ini, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga bermanfaat untuk orang lain. Saya Air Haila, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika Anda menyukai video ini, silakan like, komen, dan